TNI Saudara mengubah penamaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beralasan mengikuti penamaan oleh kelompok tersebut yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Agus bilang TNI tidak akan memberikan ada negara dalam negara dengan tindakan teror OPM. Jadi dari mereka sendiri menamakan diri adalah TPNPB, jadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bersama dengan UPM. Sekarang mereka sudah melakukan teror, melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, pembunuhan kepada masyarakat, TNI, Polri. Ya. Masa harus kita diamkan seperti itu? Dan dia kombatan membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara. Bagaimana sebenarnya kronologi pembunuhan Dan Ramil di Paniai, Papua Tengah oleh OPM dan dari kelompok OPM mana ini para pelakunya? Sudah ada Kadis Penat TNI Angkatan Darat, Brigjen Christombe Sianturi. Selamat petang, Pak Christombe. Selamat petang, Pak Audrey. Sebelum saya tanya, turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas kepergian Dan Ramil yang ditembak kemudian juga dibunuh oleh OPM. Terima kasih, Mbak Audrey. Pak Kadis Penat, jadi sebenarnya kronologinya seperti apa sih? Tadi kan Dan Ramil ini seorang diri perginya naik motor, nampaknya sudah diincar lama oleh para pelaku. Ya, artinya memang pada tanggal 11 April 2024 sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur, memang telah ditemukan jenazah atau almarhum atas nama Letnan 2 Infanteri Octavianus Sogabe yang saat ini menjabat sebagai Komandan Ramil 170304 RDD Paniai. Jadi jenazah ditemukan di Jalan Trans Enarotali RDD Pasir Putih, Distrik RDD. Sebenarnya almarhum sudah meninggalkan pos Koramil itu pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda CR-V Dinas. Waktu itu mau kemana rencananya? Nah, artinya kan beliau ini kan sebagai komandan Koramil ya di sana yang memang mempunyai wilayah binaan di RDD itu. Jadi dia melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat di sana sehingga merasa aman karena sudah terbiasa dengan masyarakat di sana gitu. Kemudian tetapi rupanya hal ini yang dibaca oleh kelompok OPM. Kelompok OPM itu bukan masyarakat Paniai, dia berasal dari tempat lain ya. Yang kita analisa ini merupakan dari Kodam 13 KGI Panipo Paniai pimpinan Matias Gobay. Jadi dia bukan masyarakat di situ. Artinya kalau masyarakat di sekitar Paniai itu dia sudah memiliki hubungan batin, hubungan kedekatan kekeluargaan yang kuat, yang erat dengan Pak Dan Ramil tadi. Ya, jadi beliau mungkin sudah terbaca, ditunggu dan dengan keji dibunuh oleh kelompok OPM. Jadi kalau bukan dari orang situ kemudian tiba-tiba sudah membidik sampai membunuh Dan Ramil, dugaan motifnya apa sebenarnya? Ya, artinya karena dia komandan Koramil di situ yang selama ini membantu masyarakat, membantu percepatan pembangunan masyarakat, melakukan kegiatan teritorial, inilah yang buat kelompok OPM tidak senang. Ya, masyarakat jadi maju, masyarakat jadi bersimpati dengan TNI, masyarakat jadi cinta tanah air Indonesia. Nah, inilah yang menurut kelompok OPM justru menghambat dari rencana-rencana mereka, sehingga orang ini menurut mereka harus dimusnahkan. Nah, sehingga jika kita lihat di video, dia sudah ditembak, jatuh, sudah tidak berdaya, masih dibacok lagi di kaki maupun di kepala. Nah, ini tindakan kekejaman atau kekejian yang seharusnya tidak boleh diberlakukan. Secara hukum internasional juga, secara hukum perang, sudah mengatur untuk manusia yang tidak berdaya masih dianiaya seperti itu. Nah, gitu. Jadi, berarti kalau ada motif tadi tidak senang ya, karena ada pembangunan di sana yang dipimpin oleh almarhum Dan Ramil, berarti ada yang menggerakkan. Pimpinannya siapa dari OPM ini? Ya, kalau kita lihat bahwa analisa dari Kodam 13 Matius Gobay dan itu, mereka itulah yang kira-kira mengganggu keamanan di wilayah itu, gitu ya. Sebenarnya kan OPM ini kan terbagi-bagi, tidak ada mereka struktur komando yang pasti. Seperti dibilang oleh Sambem dan sebagainya. Sambem pun tidak diakui oleh Kogoya misalnya. Kogoya tidak mau misalnya melepaskan Philip Martin pilot yang sedang saat ini ditawan oleh mereka, gitu. Jadi tidak ada cerita bahwa mereka punya struktur organisasi yang jelas. Ini kan hanya menunjukkan eksistensi mereka saja bahwa saya bisa mengganggu kalian lah. Saya mengganggu, jangan sampai masyarakat cinta kepada Indonesia. Gitu. Karena kan saat ini fokus dari program kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kita ada Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua. TNI di situ sebagai bagian dari 43 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam
percepatan pembangunan Papua. Justru inilah yang dianggap oleh OPM akan menghambat dari upaya-upaya mereka untuk memisahkan TNI dengan rakyat, untuk memisahkan antara masyarakat dengan kita Indonesia. Kalau sampai dengan sekarang gimana proses pencarian para pelaku ini dan diduga ada berapa pelaku? Tadi kan dari foto kalau tidak salah ada 4 pelaku ya, Pak Kadis? Ya, itu kan yang terlihat di video. Ya, saat ini masih pasukan kita di lapangan masih mencari tahu berapa besar kekuatan mereka sebenarnya, kemudian mereka berlari ke arah mana. Secepatnya kita akan tangkap mereka dan kita akan proses hukum. Kalau tadi kan juga Panglima TNI ya sudah bilang bahwa ada pengubahan penyebutan ya, biasanya kita kenal dengan KKB, kemudian ada OPM, sekarang semuanya namanya OPM gitu. Sebenarnya untuk apa ini pengubahannya? Supaya mempermudah apa? Ya, artinya kan OPM, kenapa disebut OPM, Organisasi Papua Merdeka, kan artinya mereka ini terdiri dari front politik, front bersenjata, front clandestine, front diplomatik di luar negeri, dan sebagainya. Sehingga secara utuh lebih bagus penyebutan adalah OPM tadi, karena mereka tadi sudah menyebutkan front-front tadi. Mereka bersenjata, mereka punya front politik, mereka bahkan ada yang di luar negeri, sebagainya. Jadi kalau hanya disebut sebagai KKB saja, saya rasa itu tidak mencakup seluruh upaya mereka itu. Artinya Pak Kristome sudah terorganisir semua, kemudian juga semuanya punya tujuan yang sama untuk memerdekakan tadi ya, sendiri gitu ya? Betul, mereka kan berniat untuk memerdekakan diri, memisahkan diri dari Indonesia. Ya, justru itulah Organisasi Papua Merdeka, OPM. Oke, kalau sampai dengan sekarang akibat peristiwa dari penembakan dan ramil, gimana kondisi di sana, terutama di sekitar lokasi? Apakah juga masyarakat mungkin merasa was-was, ketakutan di sana? Situasi sih sudah kondusif, jadi aparat juga sudah TNI dan Polri juga menjamin keamanan masyarakat, anggota sudah keluar termasuk untuk pasukan-pasukan yang memang ditugaskan di sana sudah mengejar keberadaan OPM dan mereka sudah mundur ini. Mereka artinya hit and run saja. Mereka tidak akan berani secara terbuka untuk melaksanakan misalnya pertempuran. Tidak ada, mereka tidak punya kemampuan itu. Tapi pembangunan terus jalan sampai sekarang meskipun tadi ada peristiwa yang tidak kita inginkan? Betul, terus jalan. Artinya kan ini korban dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak apa-apa, itu sudah memang tugas kami. Tapi komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, untuk meningkatkan pembangunan di sana tetap harus jalan terus. So must go on. Dan untuk pencarian dari para pelaku sendiri, Pak Kristome, juga melibatkan polisi atau masyarakat setempat kah? Pasti, Pak. Jadi kita kan semua elemen ini berkolaborasi, bekerjasama, artinya baik TNI, Polri, masyarakat yang ada di sana, yang memang cinta pada tanah air kita, ke Indonesia. Tidak semua masyarakat di sana senang pada OPM, justru mereka butuh kehadiran kita. Makanya beberapa desa malah menyatakan ingin ada TNI di sana, ingin ada TNI dan Polri di sana, karena kita pun melaksanakan pembangunan seperti misalnya titik sumber-sumber air, masuknya listrik ke wilayah-wilayah terpencil. Saat ini kita yang melakukan itu, bukan OPM. Justru OPM yang ada di luar negeri, apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat Papua? Tidak ada. Justru kita, TNI Polri, justru pemerintah Indonesia saat ini yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan melalui peristiwa pembunuhan ini tetap pembangunan di sana berjalan terus ya Pak ya? Baik, terima kasih Kadis Penat TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristome Sianturi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saya selalu, Bapak.